Sebuah pengakuan akhirnya keluar dari manajemen Black Owl, tempat hiburan malam di jantung kota Surabaya. Black Owl mengakui adanya kelalaian di internalnya dalam dugaan kasus pelecehan anak di bawah umur. Pertanyaannya, benarkah ini murni ulah oknum atau justru ada lubang besar dalam sistem yang selama ini diklaim ketat? Di hadapan Komisi BDPRD Surabaya, manajer legal Black Owl, Igi Ramadan menyebut, insiden ini terjadi akibat kelalaian seorang oknum supervisor. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi satu hal penting, akses korban terjadi dari dalam, bukan dari luar. Artinya, bukan sistem yang ditembus, melainkan orang dalam yang membuka pintu. Black Owl mengklaim memiliki sistem verifikasi usia berlapis, by name, KTP, tidak bisa diwakilkan, bahkan disebut berlaku di seluruh outlet di Indonesia. Namun fakta di lapangan berkata lain. Oknum supervisor tersebut, menurut pengakuan manajemen sendiri, menawarkan korban secara langsung di luar sistem resmi. Komisi B terkait dengan pembatasan usia ya. Kalau dari kita memang dari sisi kita juga memang sudah cukup membatasi dan memang kita sudah ada program-program gitu ya. Dari awal Black Owl buka seluruh Black Owl Indonesia itu memang sudah ada programnya. Yang mana program tersebut memang sudah memasukkan itu kartu identitas atau KTP. Nah, ketika memang terjadi kemarin seperti ini, itu memang yang tadi saya sudah sampaikan di dalam juga bahwa ada kelalaian dari staf kita yang berlevel supervisor. Bahwa yang bersangkutan tersebut menawarkan secara pribadi ke korbannya gitu. Jadi mungkin ini juga jadi bahan evaluasi kita bahwa nanti ke depannya mungkin kita bisa coba mengurangi untuk hal-hal yang memang sifatnya bisa menawarkan secara langsung di level-level tertentu ya. Caranya apa? By sistem, by aplikasi atau by? Semuanya nanti akan by sistem. Karena kalau dari sekarang lihat juga kalau ketika teman-teman ini mau masuk ke dalam Black Owl di jam party, itu semuanya udah harus mengupload KTP-nya. Dan itu memang sudah dari zaman dulunya Black Owl ada itu memang seperti itu. Itu by name untuk menjadi pengunjung di situ. Betul. Semuanya by KTP kita. Jadi ketika kita mau reservasi semuanya tuh udah ada datanya. Mas Egi, nanti kan disinggung tentang apa? Ada yang mabuk, nabrak, itu antisipasinya seperti apa? Kalau dari kita, memang kita tuh ketika tadi sudah saya sampaikan juga di dalam, ketika memang orang dalam kondisi sudah mabuk, kita tidak akan biarkan mereka tuh untuk berkendara. Kita akan pesankan mereka itu kendaraan online yang memang notabene kendaraan pribadinya akan ditinggal karena kita ada sistem parkir itu valet. Jadi itu sudah banyak sekali memang kejadian di kita yang memang orang tidak sadarkan diri, ya mobilnya diinepin di besoknya dan mereka akan ambil di besok paginya gitu. Pak, hal ini soal perizinan lengkap atau gimana? Kalau kita lengkap, perizinan dari bangunan sampai perizinan berusahanya kita lengkap. Mas, untuk supervisor yang ketahuan bikin kesalahan tuh bagaimana? Kita untuk saat ini udah mengeluarkan, kita udah keluarkan dari satu hari kejadian kita menerima aduan itu kita langsung keluarkan dan bukti-buktinya juga memang sudah ada. Iya. Apakah Black Owl juga dipanggil ke Polda? Dari pihak Polda sampai saat ini tidak melihat ada sisi pelanggaran yang dilakukan oleh Black Owl karena tempat kejadiannya bukan di tempat kita ya gitu, melainkan di sebuah hotel. Tapi kalau kita memang diminta keterangan, kita pasti akan kasih keterangan. Ya. Ini tadi sebetulnya lanjutan rapat kedua ya. Jadi kemarin ada rekomendasi dari kami. Apakah sudah ada ditindaklanjuti sama dinas-dinas terkait? Ternyata sudah ditindaklanjuti. Termasuk tadi ada evaluasi dan monitoring langsung dari dinas provinsi pariwisata provinsi. Karena RHU ini perizinan yang mengeluarkan langsung provinsi, bukan dari kota. Tapi kemarin rapat pertama kita memberikan rekomendasi yang diteruskan sama Dinas Pariwisata Kota Surabaya ke Dinas Provinsi. Dan terkait juga dengan pajak-pajak dan lain-lain juga kami tanyakan tadi, dan datanya baru diserahkan tadi, baru nanti kita lihat lagi. Tetapi untuk pajak mungkin saya rasa sudah aman karena sudah ada namanya alat tax surveillance, jadi sudah terdata semuanya secara online untuk pajak-pajak Black Owl. Terus apa lagi? Mas, ini kan ada sangkut pautnya dengan base hotel, Mas. Ya. Kenapa enggak dipanggil juga base hotelnya, tempat kejadiannya itu? Enggak, ini kita satu-satu ya, Mas. Jadi kita kemarin menangkapnya, ini permasalahan ini di Black Owl.
Jadi kita baru tahu kejadiannya itu bukan di black hole, tapi bertemunya dan potensinya yang lebih besar itu sebetulnya malah waktu di black hole-nya yang kita lihat ini. Nah, tadi termasuk waktu di rapat saya sampaikan gimana cara melihat asesmen untuk anak ini atau orang ini pantas untuk di sini gitu kan, karena ada aturan usia 21 tahun ke atas. Nah, itu bagaimana? Makanya tadi Black Owl memberikan evaluasinya, dan tadi pertanyaan saya apa yang membedakan restoran dan klub malam ini tadi, karena potensi untuk kecolongan lagi itu sangat besar. Karena di restoran usia tidak dibatasi, baru berganti jam 9 ke jam 10 itu baru ada pergantian usia 21 tahun ke atas. Nah, tetapi kan untuk masyarakat atau warga yang di sana membawa anaknya atau anak-anaknya itu kan nggak terdetek gitu kan. Jadi potensi kebocoran untuk pelanggaran perda itu ada lagi. Nah, tadi saya sarankan makanya restoran itu tetap harus ada batas usia minimum yang jelas agar tidak terjadi pelanggaran perda-perda lagi. Seperti itu. Apakah nanti akan dipanggil kembali atau seperti apa ini? Jadi kelanjutannya bakal kita insya Allah kita panggil kembali, termasuk SOP-nya di gimana. Jadi setelah masukan-masukan dari kami kan tadi kan ya kami rapatkan dulu sama manajemen, termasuk masalah batasan usia restoran tadi. Nah, nanti tetap kita undang kembali gimana. Karena ya tadi Mas RHU ini kita minimalisir lah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tadi ya. Termasuk tadi saya sebutkan data di 2024 10 warga kota Surabaya meninggal dengan kelalaian itu tadi, ada 52 orang luka berat dan ada 15 kecelakaan tadi yang disebabkan oleh mereka pulang dari RHU dalam kondisi mabuk. Nah, itu makanya tadi saya tanyakan termasuk di RHU sebelumnya event-event apa pencegahan mereka untuk tidak terjadi seperti ini dan minimalisir. Termasuk kejadian ya tadi kemarin di Jakarta ada kejadian kebakaran hebat. Nah, kita nggak mau peristiwa Red Box 2010 terulang. Nah, itu kita tanyakan lagi, momen Nataru ini kan pasti lagi naik-naiknya ini ya, apalagi di tahun barunya. Jangan sampai mereka tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk tadi deteksi masalah kebakaran, mabuk tadi seperti apa, seperti itu Mas Nabi.